Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita di tengah sedang mewabahnya virus corona. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada bala dan wabah yang sedang menimpa negeri kita, kampung kita, daerah kita. Mudah-mudahan selalu Allah pelihara kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban yang mulia, di mana banyak pertanyaan ini ya masih dijumpai ya, tentang apa itu arti Sya'ban dan bagaimana riwayatnya itu sendiri. Jadi kalau bicara tentang Sya'ban ya, kita sering ada di dalam masyarakat kita bicara tentang nisfu Sya'ban ya, nisfu Sya'ban dan bagaimana riwayatnya ya. Kalau kita lihat dari segi kalimatnya ya, lafaz nisfu Sya'ban itu adalah tarkibnya tarkib idhafi ya, yang terdiri dari kata-kata nisfu dan Sya'ban ya. Sya'ban itu berarti setengah ya, atau separuh gitu ya, Sya'ban. Nisfu itu. Adapun Sya'ban adalah nama bulan ya, bulan yang ke-8 dari bulan-bulan Islam ya. Itu jadi kalau bicara tentang nisfu Sya'ban ya, nisfu itu artinya setengah atau separuh ya. Sya'ban itu adalah bulan ke-8 daripada bulan-bulan Islam. Nah, itu ada sebuah keterangan ya, di dalam kitab Lisanul Arab ya. Syekh Ibnu Mandzur menyebutkan bahwasanya telah berkata Ats-Tsa'lab, ada berkata setengah ulama, innama summiya Sya'ban Sya'banan li'annahu sya'aba ay zahara baina syahrai Ramadan wa Rajab ya. Innama summiya Sya'banu Sya'banan ya. Sesungguhnya kenapa bulan Sya'ban itu dikasih nama Sya'ban ya? Li'annahu sya'aba, bahwasanya sesungguhnya itu artinya sya'aba ay zahara. Berarti sya'ab itu zahir atau menonjol, baina syahrai Ramadan wa Rajab, antara dua bulan yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan ya. Jadi bulan yang diapit ya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu disebut Sya'ban. Itu dalam keterangan kitab ya, Lisanul Arab ya, Syekh Ibnu Mandzur menyebutkan riwayat Tsa'lab dan sebagian ulama menyatakan demikian. Adapun dalam Raudatul Ulama ya, ada riwayat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tadruna lima sumiya Sya'ban?" Qala Allahu rasuluh
Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna lima sumya Sya'ban? Ya. Tahukah kamu apa sebab nama bulan Sya'ban itu dikasih nama Sya'ban? Lalu para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya, Allah dan Rasulullah yang paling tahu gitu. Lalu berkata Rasulullah SAW, li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Jadi dikasih nama Sya'ban, ya, itu yatasha'abu fihi khairun katsirun, bahwasanya sangat banyak gitu padanya kebaikan di dalam bulan itu, makanya disebutnya bulan Sya'ban. Nah, ini ada beberapa pendapat yang menyatakan demikian. Adapun di malam nisfu Sya'ban itu sendiri, ya, kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW seharusnya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam malam tersebut, ya, banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Makanya rasa syukur kita yang mesti kita lakukan adalah melakukan berbagai macam ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu, ya, karena ada beberapa keterangan-keterangan daripada fadilah nisfu Sya'ban dan fadilah menghidupkannya, ya. Ini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad Ad-Daruqutni, ya. Bersabda Nabi kita Muhammad SAW, innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li aktsara min sya'ri ghanami bani kalb. Kata Nabi, innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya lailatan nisfi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di dalam pertengahan daripada bulan Sya'ban, ya. Di malam nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Ngapain? Fayaghfiru li aktsara min sya'ri ghanami bani kalb. Ya. Allah memberikan ampunan, ya, terlebih banyak daripada bulu kambingnya Bani Kalb. Saking banyaknya ampunan yang Allah berikan kepada kita. Di sini Rasulullah katakan, diisyaratkan seperti li aktsara min sya'ri ghanami Bani Kalb. Jadi lebih banyak, terlebih banyak daripada bulu kambingnya Bani Kalb. Saking banyaknya itu ampunan yang Allah berikan kepada kita ketika kita memanfaatkan nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, juga disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Wa qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Berkatalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Ini malam adalah malam di mananya dibukanya itu pintu-pintu langit. Wa abwabur rahmah, dan juga dibuka pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Fakum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Di Rasulullah itu ketika disebutkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ini malam dibukain pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat, maka bangunlah engkau. Ya, Nabi Muhammad disuruh bangun tuh, yang bangunin malaikat Jibril. Wasalli, dan salatlah engkau. Nah gitu. Warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Itu maksudnya apa? Berdoa
meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadhihi lailah, emang ini malam apa? Kan gitu. Ini apa yang terjadi di malam ini? Ini malam apa? Kan gitu. Faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an. Kata malaikat Jibril, ini adalah malam tuftahu fiha 300 babin minar rahmah, di mana malam dibukanya 300 daripada pintu-pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an. Maka ada ampunan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita selama kita tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Nah, jadi ketika Allah membuka pintu-pintu rahmah dan memberikan banyak ampunan kepada manusia di malam nisfu Sya'ban, karena dibukanya itu 300 pintu-pintu rahmat yang luar biasa Allah buka kepada kita. Tapi ternyata tidak semuanya Allah berikan ampunan, karena ada pengecualian. Ya, tadi diantaranya adalah man la yusyrik billahi syai'an. Ya, selama dia tidak menyekutukan Allah, kan gitu. Jadi mereka yang tidak menyekutukan Allah, dan juga illa man kana sahiran au kahinan. Jadi tukang sihir atau tukang tenung, ya, dukun, au musyahinan, itu orang yang musyahidan itu artinya orang yang bermarah-marahan, itu ya, itu berarti nggak dapat tuh ampunan Allah. Dan juga au mudminu khamrin, atau orang yang senantiasa minum minuman keras, khamar, itu termasuk yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Au mudiran musirran ala zina, ya, yang senantiasa berbuat zina. Au akilar riba, atau orang yang makan harta riba, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aqal walidain, atau yang durhaka kepada kedua orang tua. Awin namam, dan juga orang yang suka mengadu domba, ya, namam. Au qati'ir rahim, atau orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Ya, itu yang demikian itu, mereka itu yang tadi kita sebutkan tidak mendapatkan ampunan Allah sampai mereka itu bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan itu. Lalu fa kharajan Nabi alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa sakhatika wa la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lalu ketika Nabi dibangunin sama malaikat Jibril, lalu dikasih tahu tuh ampunan Allah itu buat siapa saja, dan siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi keluar, ngapain? Salat. Fa shalla wa baka fi sujudihi, salat sambil, ya, bersedih di dalam sujudnya. Itu wa huwa yaqul, sambil berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min aqabika, ya, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada siksamu, ya. Min aqabika, daripada siksamu. Wa sakhatika, dan kemurkaanmu, ya Allah. Wala uhsi thana'an 'alaika, dan tidaklah aku dapat, ya, terhingga daripada pujian atasmu, ya. Wala uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika, engkaulah
sebagaimana engkau yang memuji dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta tarda, maka bagimu pujian sehingga engkau ridho kepada kami. Nah, jadi Rasulullah bersedih tuh, nangis, meminta kepada Allah agar supaya dijauhkan daripada siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memuji kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad saja yang sudah ada jaminan masih meminta kepada Allah dengan mintanya yang luar biasa. Ya, hakikatnya mintanya buat kita tuh umatnya. Nah, sekarang bagaimana kita dah bisa memanfaatkan ya, momen nisfu Sya'ban itu dengan beribadah yang hakikatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kumpul-kumpul ya, di masjid, di mushola, atau di majlis taklim untuk berzikir, sama-sama berzikir? Karena tadi disebutkannya di malam nisfu Sya'ban itu bentuk syukur kita adalah dengan banyak-banyak ibadah yang hakikatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau itu kita lakukan secara berjamaah ya, di masjid, di mushola? Ini yang menjadi tradisi kita. Ya, di masjid, di mushola kita berkumpul untuk doa sama-sama, berzikir, baca Quran, ya, baca surah Yasin ya. Nah, lalu dengan doa-doa yang lainnya demi kebaikan kita ya. Nah, ini disebutkan juga ada hadis ya yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Jadi sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa di malam nisfu Sya'ban pada kumpul-kumpul tuh doa sama-sama, zikir dan sebagainya? Ya, karena ada hadis yang menyebutkan innalillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah itu ada baginya beberapa malaikatnya, fit turuqi yatufuna fit turuqi ya. Jadi malaikat itu ngapain? Berkeliling tuh di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri ya, mencari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla, jikalau malaikat yang tadi berkeliling itu menemui ada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan? Tanadau, maka malaikat itu pada berseru kepada yang berzikir tadi. Apa? Halummu ila hajatikum ya. Halummu ila hajatikum ya. Mohonkanlah apa hajatmu ya. Hajat-hajatmu pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, mereka pun mengelilingi mereka ya, orang-orang yang berzikir tadi, bi ajnihatihim dengan sayap-sayap mereka ya, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Nah, ini jadi dalil yang menyebutkan bahwasanya berzikir secara bersama-sama itu ternyata luar biasa kan gitu. Dan juga ada diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, rawahu Muslim. Kata Nabi, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu kaum ya, kumpul bareng-bareng, yadhkuruna Allah azza wa jalla, mereka itu berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah ya, melainkan malaikat itu berkeliling di antara mereka, ngumpul, wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, dan diliputi mereka itu akan rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turunlah atas mereka apa? Ketenangan ya, tenang, sakinah ya. Jadi orang yang ngumpul sama-sama berzikir ya, pasti yang didapatkan adalah apa? Ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, ketahuilah hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka itu, ya, pada makhluk yang berada pada sisinya. Ya, para malaikat diceritain kepada malaikat bahwasanya ada sekelompok orang, satu kaum yang berkumpul, ngapain? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan dalam malam nisfu Sya'ban kita sama-sama berzikir, membaca doa, membaca Quran, meminta kepada Allah bahwasanya di malam itu dibukakan 300 pintu rahmah Allah buat kita, ampunan-ampunan Allah itu banyak buat kita, yaitu dianjurkan menjadi fadilah yang utama bagi kita semuanya. Adapun pertanyaannya lagi, kenapa mesti surah Yasin yang dibaca gitu? Jadi kenapa enggak surah-surah yang lain? Kita baca biasa surah Yasin. Ya, ini ada riwayat hadis juga. Karena surah Yasin itu punya keutamaan melebihi daripada surah-surah yang lainnya. Gitu. Itu kan surah Yasin adalah hatinya Al-Qur'an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Jadi barang siapa, wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu, maka akan Allah tulis baginya, orang yang baca tadi, bi qira'atiha, dengan membacanya itu qira'atal Qur'ani 10 marratin, membaca Al-Quran seperti membaca Quran 10 kali. Karena apa? Hatinya yang dibaca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan juga riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, ibtigha'a wajhillahi, mengharap keridhaan Allah, ya, tidak lain yang dia minta adalah keridhaan Allah ketika membaca surah Yasin. Ghufira lahu min dzambih, diampuni baginya segala dosa-dosanya. Faqra'uha inda mautakum, ya, kata Nabi, maka bacalah dia pada orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, juga dalam hadis yang lain disebutkan, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u li qira'iha wa yaghfiru li sami'iha tud'al mu'immata, qila ya Rasulullah wa mal mu'immatu, qala ta'ummu sahibaha bi khairid darain wa qadfa'u anhu ahawil al-akhirati wa tud'a dafi'ata wal qadiyata, qila ya Rasulullah wa kaifa dzalika, qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdilahu kulla hajatin. Kata Nabi, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u li qira'iha, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surah, tashfa'u li qira'iha, bahwasanya ketika dibaca itu memberikan syafaat kepada orang yang membaca, ya. Wa yaghfiru li sami'iha, dan ampunan bagi orang-orang yang mendengarnya. Tud'al mu'immata, ya. Dan juga disebut al-mu'immah, ya. Yang disebut mu'immah itu yang mendengar tadi. Ditanya, ya Rasulullah, ya, Rasulullah ditanya lagi tuh, apa itu mu'immah? Wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibah. Ya, ditanya mu'immah itu apa? Kata Nabi, mu'immah itu adalah meratakan ia akan yang mempunyai dengan dua kebaikan dunia dan akhiratnya. Mu'immah itu ada di umum, diratain. Jadi dunia akhirat dapat itu, dan ditolak daripadanya akan huru-hara akhirat. Dan juga disebut juga ad-dafi'ah dan al-qadiyah. Ya, ketika ditanya Rasulullah, apa itu dafi'ah dan qadiyah? Yang demikian itu jawab Rasulullah, menolakkan daripada hakikatnya yang ketiap-tiap daripada hajat, dan menunaikan baginya akan tiap-tiap hajat.
Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, Yasin lima quri'at lahu. Ya, Yasin itu dapat dibaca untuk sesuatu yang dikehendaki. Jadi apapun kehendaknya, apapun hajatnya, boleh itu kita baca surah Yasin. Makanya dalam hal ini, dalam nisfu Sya'ban, ketika kita dianjurkan untuk berkumpul ya, bersama-sama berzikir, baca Quran, meminta kepada Allah ya, ampunan Allah, rahmat Allah yang luar biasa diberikan kepada kita, maka hakikatnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, ulama menganjurkan bacanya Yasin, karena Yasin adalah bagian daripada hatinya Al-Quran dan memberikan banyak syafaat kepada kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan ya di nisfu Sya'ban kali ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkenaan dengan ya sedang mewabahnya virus corona, ya, ada anjuran dari pemerintah bahwasanya kita ada larangan untuk berkumpul ya di satu tempat yang melebihi daripada 10 orang. Ya, sekarang logikanya sholat Jumat saja ditiadakan. Ya, apalagi dengan doa bersama nisfu Sya'ban. Makanya saran kami bahwasanya untuk nisfu Sya'ban kali ini membaca Yasin, berdoa, berzikir kepada Allah, meminta akan ampunannya, kita lakukan di rumah masing-masing. Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada nilai munajat kita, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya itu anjuran daripada ulil amri kita, ulama dan umara kita, banyak memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk tidak berkumpul di satu tempat ya, dengan jumlah orang yang terlalu banyak. Mudah-mudahan kita minta di nisfu Sya'ban besok ya, kita baca di rumah masing-masing ya. Kita minta dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada wabah. Mudah-mudahan apa yang menimpa negeri kita ini cepat Allah angkat wabah ini, disehatkan kita semuanya menghadapi bulan suci Ramadan. Kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya al mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.